Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, sahabat YouTube. Kembali lagi berjumpa dengan saya Putra M Channel ya. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya pengen menunjukkan bagaimana caranya menggunakan alat yang ada di depan saya ini. Kebetulan alat ini adalah sangat membantu sekali buat saya. Ini mereknya Magtek. Ini day mini grinder botol ya, gerinda dadu atau botol karena bentuknya seperti botol teman-teman ya. Ini sangat membantu sekali dalam pekerjaan untuk ukiran ya, bahkan untuk membuat produk-produk dari akar jati. Ini sangat kuat sekali dan sangat membantu ya. Ukuran gagangnya adalah 6 mm ya. Berbeda dengan mini grinder yang ini ya. Kalau ini kita sebut sebagai mini grinder yang dulu pernah kita praktekkan ya. Kebetulan saya pakai merek Bitek ya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah ini perbedaan gedenya ya. Kalau ini mini grinder, ini day mini grinder dadu atau gerinda botol ya. Untuk kesempatan kali ini saya mau menunjukkan pada teman-teman bagaimana caranya untuk menggunakan gerinda botol ini ya. Ini nanti kita akan membedakan bagaimana cara menggunakan mini grinder ini ya, yang kecil ini sama di mini grinder dadu ini ya, gerinda botol ini ya. Oke teman-teman, langsung aja kita praktekkan bagaimana caranya menggunakan dan apa perbedaannya. Perbedaannya ini teman-teman, pertama perbedaannya dengan mini grinder yang ada di sini ya. Kalau mini grinder ini sudah ada timernya ya, sudah ada stabilnya, sudah ada pengatur kecepatan putar ya. Sudah ada pengatur kecepatan putarnya di sini ada. Kalau kita menggunakan mini grinder, kita colokkan. Nah, kalau di mini grinder ini sudah ada pengatur kecepatannya teman-teman. Kebetulan yang merek Bitek ini switch starternya, pengatur kecepatannya jadi satu ya, otomatis. Ya. Sedangkan untuk gerinda botol ini tidak ada pengatur kecepatannya ya. Jadi kalau ini putar langsung keras full ya. Terus gimana caranya agar kita bisa mengatur kecepatan ini? Caranya teman-teman, kita cabut dulu. Sekarang kita colokkan untuk yang gerinda. Kalau ini tanpa pengatur kecepatan waktu, kecepatannya luar biasa banter banget teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar ini enggak seperti ini? Karena apa? Kadang kebutuhan kita untuk membuat ukiran tuh bukan dengan kecepatan maksimal. Jadi caranya mengatur adalah kita harus melengkapi untuk produk ini dengan dimmer ya, dimmer ya, mengatur kecepatan. Kita lengkapi dengan dimmer. Jadi ini namanya dimmer itu pengatur kecepatan putar ya. Bisa digunakan untuk lampu juga, ini pernah saya praktekkan dan saya buat YouTube-nya ya. Jadi lampu bisa terang, bisa redup pakai ini ya, pengatur kecepatan, pengatur daya ya, pengatur daya, dan ini tidak akan merusak alat ini ya. Jadi agar putarannya untuk gerinda ukir ini, agar putarannya tidak langsung cepat, maka kita harus lewatkan pakai ini, pakai dimmer ya. Kita colokkan, kemudian untuk mewakili dimmer yang ada di mini grinder ini juga kita lengkapi dengan dimmer ya. Oke, jadi ini ada volume pengatur kecepatannya. Jadi kalau kita mau mengukir dengan kecepatan yang tidak terlalu keras, karena kita mau membuat ukiran halus misalnya, untuk mengikisnya tidak terlalu keras, tidak terlalu cepat, jadi kita mengatur dengan volume ya. Satu contoh, ini saya kasih volume pas 0, kemudian ini saya nyalakan, otomatis dia tidak berputar. Jadi harus saya coba untuk memutarnya agar kita tahu seberapa kecepatannya yang kita butuhkan. Nah, ini tidak terlalu cepat teman-teman. Kalau ini volume kita tambah, maka dia akan cepat. Jadi sangat penting kita menggunakan dimmer ini kalau kita mau membuat ukiran teman-teman.
Nah, kalau misalnya kita butuh kecepatannya seperti ini, berarti udah ini kita setel seperti ini. Saya tinggal main on off, ya main switch sabernya di sini, teman-teman. Oke, saya dekatkan videonya agar lebih jelas buat teman-teman. Oke, saya ulang teman-teman ya. Untuk gerinda botol ini, ya, gerinda botol ini sangat membantu sekali buat saya. Seperti membuat meja ini untuk mengikis yang di sini, ya. Mengikis yang di sini ini juga kita menggunakan ini sudah saya pasang, ya. Sudah saya pasang dengan apa? Sudah saya kasih pasang mata bor yang ini, ya. Nah, kemudian kelengkapan dari gerinda botol ini adalah ini alatnya untuk bongkar pasang, ya. Contohnya seperti ini. Jadi kenapa ada dua? Karena yang satu buat pegang sini dan yang satu buat sini. Kalau kita mau melepas, otomatis menghadapnya seperti ini, ya. Bukan begini. Ini nanti untuk memasang. Kalau ini melepas seperti ini, karena kalau seperti ini maka setanya habis. Jadi untuk melepas kita balik seperti ini dan dua-duanya. Oke, sudah, kita lepas. Ini ukuran 6 mili, gagangnya ukuran 6 mili. Jadi banyak ini yang ada di sini 6 mili semuanya. Jenis-jenis mata bor yang saya gunakan membuat ukiran seperti ini. Sekarang caranya memasang, ini saya masukkan lagi ke sini, ya. Kita praktek. Ini semuanya 6 mili untuk gerinda botol. Nah, tadi kalau kita mau lepas seperti ini, sekarang kalau kita mau masang untuk ngencengin, ya, seperti ini teman-teman. Cukup seperti ini, masuk. Nah, oke. Udah selesai. Oke, sekarang kita coba gunakan praktek. Satu misal ini, ya. Jadi dengan kecepatan yang tadi, dengan kecepatan dimmer yang tadi, kita tambah sedikit. Nah, ini bisa digunakan untuk mengikis. Jadi mata bor itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini kenapa saya pasang ini? Karena mau saya gunakan untuk apa? Yang lubang-lubang untuk membersihkan, ya. Bersihkan lubang-lubang. Bersihkan lubang-lubang ini. Iya. Nah. Jadi saya gunakan yang agak lancip karena saya gunakan untuk membersihkan lubang. Kalau kita gunakan yang seperti ini nggak cocok teman-teman. Nanti akan hentakannya akan keras sekali karena ini akan berbenturan, ya. Jadi kita kalau seperti ini fungsinya bukan untuk di lubang-lubang, ya, untuk di sisi-sisi luar atau untuk membuat goresan-goresan lewat sini, buat ukiran. Ada yang bulat seperti ini juga, disesuaikan dengan kebutuhan, ya, untuk mengikis sisi luar seperti ini, ya. Ini bulat. Ada yang seperti ini juga, ya, untuk membuat daun-daun juga seperti ini bisa, ya. Nanti bisa teman-teman coba semuanya. Banyak sekali modelnya. Oke. Jadi cukup simpel seperti itu. Dan penggunaannya sangat membantu sekali dalam praktek untuk membuat ukiran. Contoh meja ini baru aja saya buat. Ini saya kikis semuanya dengan ini, alat ini. Dan sangat membantu sekali karena apa? Irisannya ini sangat kuat sekali dan sangat membantu sekali daripada kita menggunakan apa, pahat. Pahat jelas kita butuhkan, tapi untuk alat-alat besar seperti ini kita nggak bisa menggunakan pahat, ya. Jadi karena apa? Ini kayunya sangat keras sekali. Jadi kita bisa menggunakan mesin, ya. Jadi mengikis dengan seperti ini. Kalau menggunakan pahat nggak kuat, nanti pahatnya pasti semuanya patah semuanya, ya. Jadi pahat itu untuk membuat ukiran hiasan seperti itu, atau untuk mengukir naga atau binatang apa yang ada di meja ini bisa pahat, ya. Tapi untuk globalnya, untuk membuat bentukan ini kita menggunakan alat yang kuat, ya. Jadi menggunakan geraji senso. Jadi yang kuat-kuat untuk yang gede. Nah, setelah terbentuk seperti ini baru kita nanti menggunakan pahat dan alat bantu seperti ini untuk membuat ukiran. Bahkan untuk yang lebih kecil lagi kita nanti menggunakan
mini grinder seperti ini untuk ukiran-ukiran yang kecil. Karena apa? Nanti gagang alatnya, matabornya juga kecil. Beda kalau ini besar ya. Jadi itu teman-teman ya. Nanti jika kurang jelas mungkin teman-teman ada pertanyaan nanti bisa DM ke saya ya. Jadi bisa chat komentar lewat YouTube atau nanti bisa WA ke saya juga bisa, misalnya tanya-tanya masalah. Cuman saya nggak jualan teman-teman ya, semuanya alat ini saya beli. Ini juga ada yang dari luar negeri juga, dari produksinya langsung dari Cina nih beli. Cuman lumayan waktunya agak lama ya, cuman bagus sih ya. Jadi kita lihat nih teman-teman ya. Nah jadi ini mata-mata bor yang kita gunakan untuk buat ukiran. Ini teman-teman, ini kita yang saya pakai ya. Dan jelas teman-teman ya, bisa teman-teman lihat semuanya. Nih, ada juga yang long, ada yang pakai gagang 6 mm tapi gagangnya panjang. Panjangnya 2 kali lipat, tujuannya untuk menggapai ukiran-ukiran yang agak jauh ke dalam. Jadi kita menggunakan gagang yang panjang seperti ini. Ini bisa teman dapat di toko-toko online, di Shopee, di Lazada, Tokopedia, macam-macam banyak teman-teman ya. Bisa teman-teman cari nanti, atau nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi video saya, nanti akan saya kasih linknya untuk membeli. Ini saya beli dari mana, nanti akan saya sematkan linknya di situ untuk bisa teman-teman cari ya. Oke, jadi ini saya kira itu teman-teman ya, cukup simpel cara menggunakannya dan bisa teman-teman praktekkan karena ini sangat membantu sekali untuk kerjaan saya. Kebetulan ini merek Magtek, harga sekitar antara kisaran 800 sampai 900 ya, pokoknya antara kisaran itu ya. Enggak ada 1 juta teman-teman ini. Cuman ini toko yang toko yang kemarin saya beli, saya lihat tadi stoknya habis. Ini MT 912 Magtek dari Makita, produk dari Makita. Jadi kalau memang kita mau menggunakan untuk bekerja ya, ini teman-teman, kalau memang kita mau gunakan untuk kerja, kita cari merek yang bagus ya. Contoh, saya dulu pernah beli mini grinder merek yang biasa-biasa aja ya, rusak teman-teman. Setelah saya pakai yang ini lumayan, ini agak awet. Saya kira itu teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Pesan saya lagi adalah kalau kita menggunakan gerinda botol kayak gini harus ada kelengkapan dimmer untuk pengatur kecepatan putar ya, agar kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita saat membuat karya ukiran. Saya kira itu teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, demikian tutorial cara menggunakan gerinda botol kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman beli dan belum tahu bagaimana cara penggunaannya, terus biasanya kan beli bor gini dapat bornya aja, nggak dapat mata bor teman-teman ya. Jadi untuk mata bornya teman-teman harus cari sendiri dulu. Ini saya beli juga hanya alat ini, nggak ada mata bornya. Jadi hanya alat ini sama kuncinya. Ini kita beli sendiri ya, karena nggak ada kelengkapan dimmer buat gerinda ini. Jadi kita harus membeli sendiri kelengkapan seperti ini. Makanya kalau teman-teman hanya dapat ini dan nggak dapat gimana cara mendapatkan mata bornya, ya oke. Kebetulan saya ini semuanya beli di Shopee teman-teman ya. Saya langganan di Shopee, itu saya beli ini semuanya ya. Oke, semoga tidak kurang penjelasan saya, semoga ini bermanfaat karena memang cukup simpel cara menggunakannya. Terus praktek penggunaannya juga nanti bisa teman-teman lihat nanti di video saya saat saya membuat karya-karya ukiran saya. Termasuk nanti untuk membuat ini yang nanti saya buat untuk pohon siwalan, nanti ini harus saya ukir ya. Saya pakai ini teman-teman ya, untuk membuat gertan pohon ya. Ini nanti untuk ukiran model ikan-ikan ya, model ikan-ikan nanti sini ya. Jadi kita nanti gunakan praktek untuk ini juga ya. Demikian, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus videonya di Putra HM Channel. Untuk latihan yang murah-murah nggak apa-apa, tapi kalau untuk kerja saran saya beli yang memang harganya pantas untuk dibuat bekerja. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya di Putra HM Channel. Ikuti terus dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.